Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas sekelumit biografi dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau ini merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Dan beliau pun didaulat menjadi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan tidak sampai di situ, bahkan beliau pun menjadi salah satu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana riwayat hidup beliau? Mari kita dengarkan bersama-sama. Beliau bernama lengkap Utsman ibn Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf radhiyallahu an. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek mereka yang keempat, yaitu Abdul Manaf. Beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 47 tahun sebelum hijrah. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di Taif, salah satu daerah subur yang ada di kawasan Hijaz. Beliau tumbuh besar di tengah Bani Umayyah, salah satu suku besar dari Quraisy. Beliau juga dikenal sebagai salah satu saudagar terpandang di kota Makkah Al-Mukarramah. Kepribadiannya sangat lembut, santun, serta dermawan. Awal perkenalannya dengan Islam dimulai ketika suatu hari beliau sedang memimpin kafilah dagang yang menempuh perjalanan ke Mekah dari Syams. Beliau mewarisi kafilah itu dari ayahnya yang sering melakukan perjalanan perniagaan dengan menelusuri lembah-lembah di sekitar wilayah Makkah, Syam hingga Irak. Cuaca saat itu sangat panas sehingga beliau pun memerintahkan kafilah menghentikan perjalanan guna beristirahat sejenak. Beliau beristirahat di bawah pohon. Keteduhan pohon itu membuatnya mengantuk dan tertidur. Lalu saat tertidur, beliau sayup-sayup mendengar suara bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Setelah terjaga, beliau teringat bibinya, yaitu Su'da binti Khuraiz, seorang yang dikenal berprofesi sebagai paranormal yang pernah meramal bahwa kelak akan datang seorang nabi di Mekah. Hati beliau pun berbisik. Tak diragukan lagi bahwa Muhammad inilah nabi yang diramalkan oleh bibi beliau, yaitu Saudah. Lalu beliau menceritakan hal itu kepada Talhah bin Ubaidillah yang juga kelak nanti akan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu juga sedang berteduh di sampingnya. Lalu kedua orang itu pun tampak gembira dengan apa yang dialami Sayyidina Utsman tadi. Kafilah kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di Mekah, mereka disambut sanak keluarga masing-masing. Lalu kemudian mereka bertawaf di Ka'bah sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan rombongan dan keuntungan berniaga. Lalu setelah itu beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu an menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menceritakan apa yang beliau dengar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan bahwa kabar gembira yang didengarnya itu telah menjadi kenyataan, karena saat itu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi Rasul yang menyerukan tauhid. Setelah itu beliau segera menemui Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, beliau sangat total dalam membantu dakwah Nabi SAW. Beliau gunakan jiwanya, raganya, dan hartanya untuk membantu dakwah Nabi SAW. Walaupun saat itu ancaman demi ancaman serta teror demi teror kerap didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tetapi beliau tidak memperdulikan itu. Beliau terus membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Suatu ketika turunlah surah Al-Lahab hingga sampailah itu ke telinga Abu Lahab, salah seorang yang sangat memusuhi dakwah Nabi. Hingga akhirnya Abu Lahab memerintahkan anaknya yang bernama Utbah untuk menceraikan istrinya yang bernama Ruqayyah, yang merupakan salah satu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ruqayyah dicerai oleh Utbah, beliau pun dinikahi
oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Teror demi teror semakin mengganas hingga akhirnya Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk berhijrah. Negeri Habasyah menjadi tujuan hijrah dan Sayyidina Utsman dipilih oleh Nabi SAW untuk memimpin hijrah tersebut. Inilah hijrah pertama kaum muslimin sebelum nantinya mereka hijrah ke Madinah. Lalu setelah perbekalan dirasa cukup, maka berangkatlah rombongan itu menuju Habasyah. Dengan hati yang sedih beliau berpamitan kepada Rasulullah SAW. Beliau bukan bersedih karena akan meninggalkan harta dan kemewahan yang beliau miliki. Semua itu tidak ada artinya untuk beliau. Beliau hanya sedih karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Tetapi kesedihan itu pun ia kubur dalam-dalam karena ia mengingat perintah hijrah ini pun datang dari Rasulullah SAW demi kemaslahatan Islam wal muslimin. Maka berangkatlah beliau bersama sang istri dan beberapa sahabat lainnya yang berjumlah sekitar 15 orang. Peristiwa ini terjadi di tahun kelima dari kenabian. Setelah sekitar 2 bulan lamanya mereka berada di Habasyah, mereka mendengar kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Mereka pun bergembira dengan kabar tersebut dan memutuskan untuk segera kembali ke Mekah. Lalu sesampainya mereka di Mekah, ternyata itu hanya hoax yang disebarkan oleh kaum kafir agar mereka kembali ke Mekah. Dan karena saat itu perbekalan semakin menipis, maka akhirnya pun mereka tetap tinggal di Mekah kembali untuk beberapa saat. Singkat cerita, di tahun ke-13 dari kenabian kembali datang perintah hijrah. Kali ini hampir seluruh umat Islam yang ada di kota Mekah berangkat berhijrah termasuk Sayyidina Utsman ibn Affan dan istri beliau Ruqayyah ke Madinah. Lalu sesampainya di Madinah, beliau terus membantu Nabi SAW untuk berdakwah dan senantiasa mendampingi Nabi SAW di setiap peperangan. Kedermawanan beliau pun sangat luar biasa. Beliau senantiasa menyumbangkan harta bendanya yang tidak sedikit untuk perjuangan dan kemaslahatan Islam wal muslimin. Di tahun kedua Hijriah, kesedihan menyelimuti beliau karena sang istri tercinta yaitu Ruqayyah telah wafat. Melihat kesedihannya, maka Rasulullah SAW menasihati beliau agar beliau kembali menikahi putrinya yang bernama Ummu Kulthum yang telah dicerai oleh suaminya yang bernama Utaibah bin Abi Lahab karena kebencian Abu Lahab kepada Nabi dan dakwahnya. Sungguh suatu kehormatan yang sangat besar bagi beliau Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an dapat menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dengan inilah beliau dijuluki Dzunnurain yang artinya pemilik dua cahaya. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pun diangkat menjadi khalifah yang ketiga untuk menggantikannya. Saat itu beliau telah menginjak usia 70 tahun. Dan di masa pemerintahannya Islam semakin berkembang. Kekuasaan Islam meliputi Afrika, Asia, bahkan hingga Eropa. Lalu beliau pun membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing gubernur yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Beliau pun meneruskan kebijakan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran sehingga tidak berceceran dan menjadikannya dalam satu mushaf. Beliau pun melanjutkan kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meluaskan bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Walau saat itu Islam memasuki masa jaya, tetapi api fitnah tidak bisa terhindari. Ada sekelompok orang yang menebarkan fitnah dan perpecahan di kalangan muslimin saat itu. Mereka memprotes keras kebijakan-kebijakan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang dianggap terlalu berbau nepotisme. Banyak kaum muslimin yang terkena fitnah dan hasutan itu, sehingga beberapa dari mereka ikut membenci sang khalifah. Hingga pada akhirnya terjadilah pengepungan oleh kaum pemberontak atas rumah beliau. Walau saat itu beliau dikepung, tetapi beliau berusaha sekeras mungkin untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi keadaan semakin tidak terkendali, hingga akhirnya ada beberapa pemberontak yang berhasil masuk ke dalam rumah beliau dan akhirnya membunuh beliau secara sadis. Saat beliau terbunuh, beliau sedang membaca Al-Quranul Karim, sehingga darah mulia beliau membasahi beberapa lembaran-lembaran mushaf yang beliau pegang.
Syahidlah beliau di tangan para pemberontak itu. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Dzulqa'dah tahun ke-35 Hijriah. Kemudian beliau pun dimakamkan di pemakaman Baqi yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Wafatnya beliau menimbulkan kesedihan di tengah kaum muslimin saat itu. Itulah sekelumit kisah dari perjalanan hidup Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Semoga kita dapat mengambil ilmu, hikmah, dan pelajaran serta keteladanan darinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.